Rabu bertemu 6, analisis wacana antropologi pangan pada Asa Cita Prabowo Gibran. Halo kerabat, selamat datang bagi 1335 kerabat yang telah bergabung. Senang sekali bahwa perkumpulan ini setiap minggunya selalu bertambah. Hal ini juga meyakinkan kami bahwa meleknya literasi warganet itu mulai meningkat. Dan rasanya publik yang sering dianggap abai bacaan, rasanya tidak tepat juga ya di zaman digital. Ini buktinya, publik membaca, mengulas ulang, bahkan membuat improvisasi konten dan memunculkan banyak gerakan sosial. Kerabat juga bisa menyimak narasi artikel ini dalam bentuk podcast atau audio di YouTube Center for Study Indonesian Food Anthropology. Akhirnya sudah kami unggah ya semua episode Rabu Bertemu Kerabat Antropolog Pangan ini. Nah, sila disimak saja. Di kolom deskripsi ada tautannya. Dan hari ini bisa disimak juga Rabu Bertemu 6, analisis wacana antropologi pangan pada Asa Cita Prabowo Gibran. Tapi itu kan wacana ya, sudah lewat gitu. Presidennya kan sudah terpilih. Nah, justru karena sudah terpilih, publik itu menagihnya dan publik amat sangat wajar mengevaluasinya. Harus dievaluasi banget nih. Ya, koreksi itu untuk keseimbangan sebenarnya. Nah, maka dari itu, ada metode praktis yang semua orang tuh bisa melakukannya, yaitu analisis wacana. Ini mudah, nggak harus antropolog, sosiolog, politisi, ahli sastra, akademisi saja yang melakukannya. Publik jauh lebih jago kok kalau sudah jadi netizen ya dalam hal ini. Coba simak saja, akhir-akhir ini suatu fenomena yang viral itu berkat netizen juga. Jadi di balik pedihnya mulut netizen, fungsi lain netizen itu bisa jadi pengamat semua sektor yang melakukan evaluasi bahwa hal ini tuh menyimpang. Dari sini maka dikenal dengan slogan-slogan no viral, no justice. Nggak akan ada keadilan kalau nggak viral. Apakah para pengambil kebijakan itu nunggu viral dulu nih dalam merespon keresahan publik? Masa harus begitu? Jadi nggak responsif dong. Terus untuk apa melantik berbagai utusan? Keahliannya di mana? Gak apa-apa sih kalau dari uang pribadi. Masalahnya itu duit rakyat yang dipakai untuk menggaji orang-orang tersebut. Makanya publik kalau nggak puas ya komplain. Mana nih pelayanannya? Memang harusnya sebebas itu untuk mengekspresikan gagasan atas carut-marut yang terjadi. Ya, seambruk itu fakta di lapangan ketika membahas daya beli, aliran dana bagi produsen-produsen pangan kecil, bahkan setingkat warung dan pedagang keliling dan konsumennya, para kurir antar, dan pekerjaan informal lainnya yang justru hidupnya harus ditingkatkan kesejahteraannya, entah yang mana yang dibantu dari fasilitas negara duluan ya, apakah pendidikannya, pangan, bahan bakar untuk transportasi, kesehatan, atau kesejahteraan, dan banyak hal. Loh, ini malah semua sektor nggak ada yang mending tuh berarti sedang tidak baik-baik saja kan? Terima kasih kerabat untuk antusiasme sebagai pemikir antropologis pangan inklusif yang berbudaya. Sudah pertemuan ke-6 dalam bahasan antropologi pangan ini, mari lebih kritis lagi untuk mendapatkan hak-hak pangan yang adil. Maka mari belajar bersama tentang bagaimana publik bisa dengan cerdas menganalisis berbagai dokumen-dokumen yang banyak muncul akhir-akhir ini. Karena aksesnya sudah terbuka dan ternyata dokumen tersebut menentukan nasib kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya menentukan isi piring kita semua hari ini dan esok. Nah, itu apa yang akan dinikmati? Sebelum dinikmati kan ada yang perlu dibeli, ya dibeli kebanyakan pakai uang dan uang digital yang ada biaya admin dan kena PPN 12% per transaksinya. Beneran nih jadi kenaikan PPN itu? Ternyata dokumen janji-janji dan wacana seberpengaruh itu ya? Benar, dan tidak ada kata terlambat untuk rethinking. Apa itu rethinking? Rethinking itu proses kontemplasi, sederhananya merenungkan sesuatu. Dalam hal ini merenungkan kembali suatu konsep. Nah, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah gagasan dasar untuk bisa berpikir dalam memahami, dalam menjelaskan suatu konteks. Konteks di sini itu situasi atau kondisi atau bahkan suatu makna saat ini. Rethinking juga berfungsi untuk merenungkan kembali dalam suatu pemikiran dan pendekatan ya. Jadi pemikiran itu kan sering didefinisikan pembentukan proses dalam penciptaan ide, konsep, solusi, gagasan, karya, dan lain-lain. Di mana dalam proses emosionalnya kan pemikiran itu didukung oleh beberapa hal. Misalnya yang pertama itu pengalaman, yang kedua adalah logika, yang ketiga itu emosi, dan yang keempat adanya pengetahuan. Nah, keempat hal ini tidak boleh dilupakan dalam menciptakan pengambilan keputusan dan tindakan. Buktinya,
Apapun yang keluar dari mulutnya pemimpin, sudahkah melalui keempat hal tersebut? Rethinking juga dijelaskan oleh psikolog organisasi Adam Grant. Buku yang ditulisnya berjudul Think Again, bahwa rethinking itu berpikir ulang terhadap keyakinan dan asumsi yang tidak didalami. Misalnya, gara-gara sering nonton iklan kampanye politik yang menarik, tiba-tiba yakin saja bahwa kepemimpinannya akan sama dengan iklan. Nah, Adam Grant itu menyarankan seorang ilmuwan perlu melakukan rethinking agar bisa berdialog atas rasa penasarannya dalam meyakini sesuatu. Hal ini akan mengajak ilmuwan ini untuk terus berpikir, merenungkan, mengevaluasi sesuatu, menanggapi, merespon, bahkan berani untuk mengarahkan dan membantu membenarkan penyimpangan yang terjadi. Karena ilmuwan ini menerapkan proses kritis dalam memandang sesuatu. Jadi sederhananya, tidak mudah tersogok oleh hal-hal yang tidak membawa perubahan sama sekali untuk kebermanfaatan jangka panjang. Tuh kan, dikoreksi publik yang jauh lebih cerdas itu enak ya, sistematis, dan pasti nanti akan melahirkan keputusan itu pasti akan jauh lebih bijak dan membumi. Kalau kata Gen Z ya, membumi itu lebih sederhana dan merakyat maksudnya. Karena penerima kebijakan itu pemikirannya sudah terbuka, nuraninya sudah terisi dengan kemanusiaan, dan tindakannya sudah mengarah pada hal-hal sosialis yang tujuannya untuk kebaikan. Ih, mantep ini ciri-ciri negara maju dengan masyarakat beradab dan pemerintah yang bersih nih. Tinggal promosi buat ngasih info ke negara lain bahwa Indonesia berbenah dengan cepat, bukan cepat berbenah. Kapan ya? Sekarang dong. Nunggu nanti tuh keburu tinggal cerita. Analisis wacana antropologi pangan. Mengapa publik harus bisa menganalisis suatu dokumen? Bikin capek aja nih harus dibaca, kan nggak ada waktu. Kalau begitu diganti saja membaca berita-berita dari media sosial menjadi membaca beberapa dokumen akses terbuka yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia termasuk kerabat. Jika dokumen-dokumen yang aksesnya terbuka dan bisa didiskusikan serta diprotes atas ketidaksesuaiannya dengan realita, maka satu-satunya cara adalah dengan memahami dokumen tersebut dengan menganalisisnya. Perlu diingatkan bahwa proses menganalisis itu bukan untuk akademisi, bukan untuk peneliti, bukan untuk ilmuwan, dan lain-lain yang sangat akademistik. Tidak, siapapun bisa menganalisisnya. Mengapa? Menurut Marilyn Donald, seorang neuroantropolog atau antropolog yang ahli mengkaji hubungan otak, perilaku dan budaya manusia, menjelaskan dalam bukunya Origins of the Modern Mind, Three Stage in the Evolutions of Culture and Cognitions. Nah, bahwa jika manusia itu sering menganalisis sesuatu, artinya manusia tersebut akan mampu memecah berbagai informasi sampai informasi terkecil dan sedetil-detilnya itu untuk menentukan suatu makna informasi, pola informasi, dan hubungan informasi dalam hidupnya, atau dalam realita, atau dalam tujuan hidupnya dalam masyarakat. Nah, manusia itu memiliki kekuatan untuk menganalisis yang akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Jika manusia sudah mampu menganalisis dengan rinci, maka pemecahan masalah itu hal yang biasa dan akhirnya manusia tersebut terbiasa dalam berbagai gagasan, ide, dan inovasi sehingga selalu kreatif, selalu cerdas, dan kritis. Artinya manusia ini sudah berproses menjadi jauh berkualitas dari segi pemikiran dan akal. Antropologi psikologi telah menjelaskan bahwa kemampuan analisis manusia itu berasal dari kekuatan kognitif. Apa itu kekuatan kognitif? Mencakup logika, memori, imajinasi. Hal tersebut itu melalui perkembangan evolusi kognitifnya. Nah, otak manusia itu dirancang untuk bisa memecahkan hal-hal kompleks yang ada di dunia, termasuk permasalahan sosial. Itu mengapa manusia disebut dengan makhluk hidup yang unik, karena kemampuan menganalisis suatu fenomena, termasuk menganalisis dokumen. Apa itu analisis wacana? Discourse analysis. Analisis wacana itu merupakan cara atau metode atau prosedur yang bisa dimengerti gitu untuk memahami dan menelusuri lebih jauh dalam penggunaan bahasa dalam suatu konteks sosial dan budaya yang memang memiliki makna untuk ditafsirkan atau dimengerti maksud dan tujuannya. Analisis wacana itu umumnya dilakukan secara kualitatif karena mengeksplorasi pada dominasi kalimat, kata-kata, maupun narasi dengan minim hitungan. Analisis wacana itu biasanya terhubung dengan kondisi adanya kekuasaan yang berlebihan sehingga berdampak ya
ya. Adanya ideologi yang digunakan namun tidak memberikan arti apa-apa, bahkan cenderung merugikan masyarakat, serta hubungan sosial melalui opini, kebijakan, bahkan identitas budaya atas nama rakyat atau masyarakat, padahal faktanya tidak mewakili masyarakat atau rakyat sama sekali. Secara historis, analisis wacana itu dikembangkan dari kajian linguistik. Jadi kajian yang mendasar yang mengarah pada budaya dan ada pada kajian antropologi linguistik. Kemudian ada pada kajian filsafat komunikasi sosial yang berkembang pada abad ke-20. Jika kerabat pernah membaca tulisan seorang akademikus sekaligus pakar teks linguistik dan wacana kritis, itu T.A. Van Dijk. Nah, itu menuliskan tuh bagian buku yang berjudul Critical Discourse Analysis. Singkatnya itu membahas bagaimana bahasa, baik itu lisan atau tulisan, dapat mencerminkan atau membentuk bahkan memperkuat kekuasaan ya dan ideologi. Ideologi itu artinya sistem nilai, kepercayaan dan pandangan dunia bersama ya dalam masyarakat gitu. Jadi menurutnya wacana itu bukan sekedar alat komunikasi belaka gitu, namun juga mekanisme sosial yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, fatalnya masyarakat itu bisa saja tertipu oleh metafora. Jadi metafora itu apa? Metafora itu pembentukan persepsi dan pengaruh opini dan retorika. Retorika itu adalah ucapan atau tulisan yang bisa mempengaruhi rakyat atau audiens. Bagaimana melakukan analisis wacana? Nah, di sini kami mencoba ya. Prosedurnya itu sangat sederhana, ada 7 prosedur. Pertama itu siapkan kata kunci, yang kedua itu kata kuncinya pastikan ya, misalnya di sini adalah pangan. Yang ketiga, cari ideologi dalam dokumen. Yang keempat, temukan metafora dan retorika. Yang kelima, hubungkan dengan bahasa sosial. Yang keenam, telusuri kebenarannya, bisa itu melalui pemberitaan, postingan netizen, dan keadaan kerabat. Yang terakhir atau yang ketujuh itu mulai kritisi dengan dampak sosialnya dari kata kunci dan ideologi. Itu balik lagi ya ke poin 1 dan kedua. Nah, kerabat bisa melakukan analisis wacana dengan mudah dengan prosedur sederhana seperti di atas, ya, atau seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kerabat memulainya dengan mencari kata kunci dulu. Jadi kami menggunakan kata kunci pangan, ya, pada dokumen visi misi Prabowo Gibran. Nah, kerabat sudah memiliki nih 54 kata kunci yang akan dicek satu persatu gitu. Itu nggak semuanya pangan, kan di sini juga ada kata-kata yang lapangan ya. Nah, itu nggak masuk tuh. Jadi cari yang pangannya aja gitu ya. Hingga menemukan terminologi yang akan menjelaskan ideologi yang dimaksud. Hasilnya seperti ini. Banyak kata-kata yang diulang-ulang pada dokumen visi misi Prabowo Gibran ini. Ini adalah kata-kata yang diulang-ulang pada dokumen dengan kata kunci pangan. Ada krisis pangan, ada produksi pangan, kerawanan pangan, harga pangan, rantai pasok pangan, swasembada pangan, lumbung pangan desa, tanaman pangan, produktivitas pangan, ketersediaan pangan, BUMN holding pangan, teknologi pangan, impor pangan, ketahanan pangan, produsen pangan pokok, food estate, kedaulatan pangan dari hasil laut, dan bantuan pangan non-tunai. Nah, dokumen visi misi Prabowo Gibran tidak menjelaskan kondisi sebelumnya dan saat ini serta proyeksi masa depan tentang kondisi sektor pangan. Misalnya, krisis pangan. Seberapa krisis suatu wilayah ini gitu. Ini kan bisa dicek dari tingkat pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota. Kemudian lanjut ke provinsi dan nasional. Bahkan per pulau pun masih memungkinkan. Misalnya khusus untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan lain-lain. Di mana data seperti inilah yang diperlukan untuk justifikasi. Kemudian menyebutkan pangan. Komoditas pangan apa yang sedang krisis? Apakah hanya karena tidak ada komoditas beras sudah dianggap krisis pangan? Apa alat ukurnya? Kemudian siapa saja yang terkena dampak krisis pangan? Disitulah ada kata kependudukan per kepala keluarga atau dari kartu keluarga bisa dilacak. Yang kedua ada kerawanan pangan. Dalam hal ini, Indonesia itu memiliki lembaga pangan tingkat daerah. Ya, silahkan cek di setiap daerah kerabat, adakah Dinas Ketahanan Pangan? Lembaga ini bertanggung jawab untuk selalu update tentang informasi pola pangan harapan atau PPH. PPH itu adalah keadaan keberlanjutan, keberagaman, dan kesejahteraan sosial dilihat dari kecukupan pangan. Bahkan jika keadaannya sudah pada tahap kerawanan pangan, maka urgensi kebutuhan dan ketersediaan pangan harus ada posko pengambilan bantuan pangan segera. Sudah bukan tahap mengadakan pasar pangan murah lagi gitu atau pasar murah pangan.
Sudah tahap, ayo masyarakat, silahkan ambil keperluan pangan, titik kumpul untuk pengambilannya di halaman Dinas Ketahanan Pangan. Seperti itulah skenario kerawanan pangan yang tercantum pada mitigasi Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di pertemuan selanjutnya, mari membahas pangan lebih mendalam. Setidaknya publik itu punya landasan hukum ya. Jika komoditas pangan doang sulit aksesnya, mahal dan jadi rebutan, kita tidak tinggal di zaman purba di mana pangan itu diburu. Yang ketiga adalah lumbung pangan desa. Nah, dokumen tersebut tidak menyebutkan seberapa banyak ketersediaan lumbung pangan desa. Ada di wilayah mana saja? Siapa yang mengelola lumbung pangan desa? Apakah lumbung pangan masyarakat hukum adat milik pedesaan? Belum tentu itu hak masyarakat hukum adat dengan kebudayaan menyiapkan ketersediaan dan stok pangan. Maka yang dimaksud dengan lumbung pangan desa ini perlu dipertanyakan milik dan hak siapa, atau baru mau dibentuk. Baru mau diinisiasi, perlu berapa lama dan kapan masyarakat mendapatkan hasilnya? Apakah cukup untuk satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi? Perlu hati-hati sekali ketika menyebutkan lumbung pangan desa. Di situ ada aturan budaya yang tidak semua masyarakat punya akses untuk mendapatkannya. Ada identitas dan ideologi dalam aturan tersendiri. Maka dari itu, kolaborasi pemerintah apa yang bisa menghubungkan jatah lumbung pangan desa ini agar semua masyarakat yang ada di desa tersebut kebagian juga. Ingat, ketika ada satu perut tidak bisa merasakan hasil dari lumbung pangan desa, itulah cikal bakal ketidakadilan pangan dan satu orang itu tidak akan merasa pangannya sudah tercukupi gitu. Satu orang itu akan merasa terasing dan dikucilkan dari pembagian hasil lumbung pangan desa yang terlihat sepele. Selanjutnya ada impor pangan. Dokumen ini tidak menyebutkan jenis komoditas pangan apa saja yang diimpor tanpa memiliki data komoditas pangan lokal mana saja yang sudah punya jumlah berlebih. Dalam mengkaji impor atau ekspor pangan, perlu kelengkapan data komoditas pangan yang paling baru, sehingga hal ini berhubungan dengan keadaan sektor hulu. Jangan sampai kejadian lagi, petani sedang panen raya, pemerintah melakukan impor besar-besaran. Nanti petani marah dan membuang-buang hasil panen karena harga anjlok, serta konsumen dirugikan dari kualitas pangan yang entahlah sudah seberapa jauh komoditas pangan impor itu dikirim. Apakah terjamin kualitasnya? Minimal zat gizinya tidak rusak karena kerusakan, mohon maaf, maksud saya karena kerusakan fisik pangan dan terbenturnya pangan ketika di jalan ataupun dibawa ke Indonesia. Maka dari itu, kolaborasilah dengan sektor hulu agar tidak selalu bercanda dalam menanggapi kondisi pangan saat ini. Stop dululah impor pangan ini jika memang komoditas pangan lokal masih mampu ya untuk digunakan gitu ya. Karena impor pangan ini kan menggunakan uang-uang rakyat gitu untuk kesejahteraan rakyat juga. Lihatlah kemajuannya karena memang dari rakyat untuk rakyat ya. Disitulah nilai patriotisme sebenarnya. Selanjutnya, bahasan food estate. Kerabat sudah melihat dokumenter-dokumenter dari berbagai media yang menyuarakan bagaimana keadaan food estate sebenarnya. Silakan kerabat resapi bersama dan mulailah menyuarakan ketimpangan jika dirasa food estate ini merugikan, dan mulailah perlihatkan dokumentasi empiris jika food estate ini membuat dampak baik bagi kerabat ya. Mengapa keberadaannya banyak dikritisi bahkan dicaci maki tentang food estate ini? Karena menggunakan uang rakyat, di mana kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini jika dilanjutkan, umpama seseorang sakit gigi, namun yang diobati malah jari kuku kaki. Sangat jauh kan? Nah, seperti itulah kondisinya. Memang lumbung pangan itu untuk produksi pangan penting, namun secara logis, untuk siapa ketersediaan pangan itu? Untuk masyarakat di tahun 2030. Lantas jika masyarakat yang hidup di tahun 2025 ini ya akan mendatangkan ya beberapa hari lagi, itu harus menanggung rasa lapar dan akses pangan yang sulit ditambah beban-beban bayaran karena tagihan yang bertubi-tubi tidak patut disejahterakan. Nah, kembalilah pada kenyataan, berimajinasi tentang masa depan diciptakan dari kemakmuran saat ini. Coba rethinkingnya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan proyek ini tuh harusnya merenung dan tidak tamak.
Itu uangnya rakyat. Gak apa-apa sih kalau uang pribadi ya bebas. Tapi ada kata rakyat, itu gembel yang tidak terdata juga punya hak untuk protes. Woi, uang gua tuh bro, dipakai buat program sosial harusnya. Nih gua menggembel, tapi gua terima aja. Gua belum merdeka bro. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, kemudian ada bantuan pangan non-tunai. Ini pro dan kontra. Untuk Indonesia, tidak selalu cocok bantuan pangan ini selain banyak yang salah sasaran. Bantuan ini kadang kualitasnya recehan dan kategori paling rendah sehingga banyak yang menjualnya kembali bahkan terbuang sia-sia. Sebenarnya bantuan seperti ini tidak memperlihatkan keberlanjutan. Coba dialokasikan pada kesempatan bekerja dan diupah layak dan harga pangan ini dimurahkan untuk beberapa komoditas pokok. Lihatlah etos kerja masyarakat itu akan sangat giat, karena masyarakat juga tidak selalu dianggap miskin, lemah, dan tak berdaya. Tidak, masyarakat Indonesia itu tidak serendah itu. Masyarakat Indonesia itu turunan para pahlawan, di mana daya juangnya itu sangat giat. Makanya, program pemerintah itu harus yang mengembalikan martabat masyarakat. Sediakan lapangan pekerjaan, ya bagi-bagi jabatan dan posisi itu. Kerjaan negarawan apakah hanya sebatas kunjungan lapangan dan bagi-bagi bantuan sosial? Coba tanya Ibu RT, Kadar Posyandu, dan Ketua Karang Taruna deh. Itu kerjaan biasa aja yang nggak perlu dibesar-besarkan. Negarawan itu tugasnya memastikan negara Indonesia yang banyak kepulauannya, paling banyak ini, menjadi negara yang subur makmur. Masyarakatnya sejahtera, hidupnya bersinergi dengan ekologi. Mau apa-apa di Indonesia itu nikmatnya tiada dua, gitu harusnya. Lah dikasih bansos begini, lihatlah jiwa malasnya. Kriminalitasnya makin meningkat, dan hal-hal yang hadah banget deh. Pikirin aja sendiri. Nah, sudah ketemu kan metafora dan retorikanya dari kata kunci ini? Sekarang mari melihat ideologi apa saja yang ada dalam dokumen ini, gitu dengan kata kunci pangan ya. Jadi setelah mendapatkan berbagai ideologi dari akumulasi kata kunci ini, selanjutnya kerabat bisa langsung membandingkan dengan macam-macam ya. Mau dibandingkan dengan realita yang terjadi, opini kerabat dengan keilmuan kerabat, atau postingan-postingan di media sosial yang protes harga pangan mahal juga tentu sah-sah saja. Isinya kan harus dihubungkan dengan keresahan publik. Apa benar nih visi misinya Prabowo Gibran membawa kesejahteraan bagi bersama, minimal untuk kehidupan personal kerabat? Ideologi yang terbentuk sangat terbatas dari kata kunci pangan, yaitu ketahanan pangan, ekonomi pembangunan, dan sosial kesejahteraan. Analisis wacana kritis. Nah, saatnya melihat keutuhan maksud dari dokumen visi misi Prabowo Gibran ini ya dengan kata kunci pangan. Sebenarnya mau seperti apa sih kondisi pangan ini akan dimainkan oleh Prabowo Gibran ini ya dalam kepemimpinannya. Nah, kita sebagai publik bisa apa? Haruskah jadi orang yang terdata miskin dulu agar terbantu dari bantuan pangan? Haruskah jadi orang mampu dulu agar selalu dilirik pemerintah? Kan ini harus dikepoin bener-bener dong. Soalnya tujuan pembangunan berkelanjutan kan no one left behind, alias tidak boleh ada satu orang pun terlewatkan. Tuh, berarti kalau terlewat nih operatornya siapa sih? Halo Min, admin NKRI, ini kita terlewatkan nih. Padahal kewajiban bernegara dan berkelakuan terpuji udah menjiwa. Kok digituin sih sama pemerintah? Kendali ada di siapa nih? Titik koordinat dong. Gini amat hidup di negara berflower atau berkembang. Mari menafsirkan bagaimana kondisi pangan ini yang akan dibawa oleh pemerintah saat ini dari asa citanya. Pertama, kita bisa melihat nih, perubahan iklim bisa menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrim yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, meningkatkan harga pangan. Tanggapannya gimana dari membaca dokumen ini? Jadi publik diharapkan waspada. Memang perubahan iklim tidak bisa dijelaskan secara empiris dengan bahasa sederhana, namun titik mulainya bisa terlihat dari bencana ekologis seperti banjir, suhu mulai panas, udara pagi tidak sejuk lagi ya. Ramalan cuaca sering meleset, jadi di ponsel nih, sore hari hujan, nyatanya tidak hujan. Nah, sedangkan kondisi menurunnya produksi pangan memang karena lahan pertanian produktif mulai hilang dan tergantikan, yaitu disebut dengan lahan konversi yang diubah menjadi lahan non-pertanian. Lantas harus bagaimana publik ini? Tidak lain tidak bukan, berkumpullah saling bantu dan kompak ya untuk menanam kembali. Di sini tidak ada julid-menjulid ya. Jadi percayalah bahwa pertanian itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang.
Maka kuatkan kembali modal sosial, yang di kota segera bentuk pertanian perkotaan, perkomplek, atau perkecamatan atau patungan sosial untuk membeli lahan kosong, untuk bercocok tanam, dan hasil panennya bisa dijual murah atau dibagikan bagi orang-orang yang mau bertani. Kerawanan pangan itu bisa disiasati dengan pengetahuan penyimpanan pangan dan pengolahan pangan. Jadi berkumpullah wahai ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik remaja yang sudah mulai membutuhkan konsumsi berlebih. Zaman dulu ada kekuatan budaya saling kirim makanan. Di komunitas orang Sunda ada yang namanya botram atau ngaliwet. Artinya kan makan nasi liwet bersama ya. Hal ini akan membantu kerawanan pangan secara sosial. Sudahkah tongkrongan kerabat punya nilai sosial pangan dan makanan? Mari aktifkan kembali, yaitu pun kalau mau ya. Harga pangan yang meningkat, nah ini tugas pemerintah kan, yang menyeimbangkannya. Maka jika kenaikan sesuatu kebutuhan diatur pemerintah, corong berisiknya publik sangatlah wajar pada pemerintah. Nah, pemerintah bisa apa? Bisa mengabulkan keinginan masyarakat sebagai respon yang bijaksana. Selanjutnya, konflik berkepanjangan di Ukraina dan di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan harga energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global. Kemudian rivalitas antara dua negara adik kuasa atas Taiwan bisa mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan yang melewati arus lintas Laut Indonesia, misalnya Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Tanggapannya bagaimana, kerabat? Nah, membaca dokumennya visi misi Prabowo Gibran ini, ya memang permasalahan global secara geopolitik. Jadi geopolitik itu apa? Geopolitik itu hubungan antara geografi, politik, dan kekuasaan global, dinamika negara, kemudian sumber daya alam, serta konflik internasional yang mempengaruhi stabilitas. Apa itu stabilitas? Stabilitas itu adalah ketahanan ya. Dalam hal ini adalah stabilitas global. Ternyata itu bisa memicu meningkatnya harga pangan. Ya tapi kan Indonesia itu ada beberapa provinsi, ada perencanaan versi pemerintah daerahnya, ada pemerintahan paling sederhananya. Apa susahnya diatur dengan kewenangan pemimpin daerahnya? Memang jika dilihat secara makro ya, makro itu kan besar ya atau luas gitu. Alasannya kan tidak relevan gitu. Misalnya ini harga cabai rawit mahal ya. Iya nih perang di Ukraina gitu. Lah, memang di Ukraina dikirim cabainya dari Jawa Timur. Nah, ini akan sangat tidak logis diterima oleh produsen ayam geprek ya, pebisnis sambal toples gitu, pebisnis pecel lele Lamongan gitu, dan pecinta makanan pedas. Oh, jadi karena perang Ukraina ya cabai ini mahal gitu kan. Kejauhan gitu. Nah, ini masalah diplomasi negara kalau masalah peperangan itu ya gitu. Jadi bagaimana negara Indonesia secara cerdas mengamankan ketersediaan pangannya dan bijak dalam impor. Impor juga harus setara kualitasnya sama komoditas ekspor dari Indonesia. Bukan yang impor-impor ini yang jelek banget kualitas pangannya. Hello. Yang akan mengonsumsinya itu orang-orang berkualitas di Indonesia loh. Enak aja dikasih sekelas pakan ternak. Pakan ternak juga kalau yang premium kualitasnya sangat baik ya. Nah itu tanggapan dari isi dokumen yang ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah dibutuhkan tambahan 56% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar populasi dunia di 2050 dengan kebutuhan luas lahan tambahan setara 2 kali luas negara India. Ya, tanggapan setelah analisis wacana ini ya. Memang kontradiktif kan ya, di saat negara itu perlu 56% produksi pangan, bahkan untuk tahun 2050. Ya ampun, penduduk Indonesia itu kelahiran tahun berapa yang bakalan dikasih makan oleh negara? Terus kalau penduduk di tahun 2024, di tahun 2025 sampai 2026 saja masih mahal untuk mengakses pangan, masih susah mengakses pekerjaan, masih tergopoh-gopoh untuk menikmati pendidikan, kesehatan, ya atau layanan kesehatan dan kebutuhan kehidupan duniawi lainnya tidak akan sampai ke tahun 2050. Bahkan ke tahun 2030 dan 2045 Indonesia emas itu ketika di tahun 2024 sampai 2025 kritis, yaitu cuma program imajinasi biar ada korupsi kan? Coba jelaskan, tahun 2050 itu apa yang akan terjadi? Mau pakai pendekatan metafisika nih untuk menjelaskan hal-hal gaib. Ini Indonesia, bukan negara berkembang ya. Ini Indonesia gitu, bukan negara berkembang dan berpendapatan kecil gitu maksudnya. Dengan populasi penduduk yang banyak. Bukan negara maju juga yang penduduknya sedikit, fasilitasnya sudah mutakhir dan memanusiakan manusia karena merata. Karena kan cukup kalau dibagi-bagi. Nah, Indonesia itu kompleks. Tidak bisa mengambil satu contoh alat ukur.
Misalnya kemampuan daya beli orang-orang Jakarta. Ya jangan disamakan dengan kemampuan orang-orang di Tasikmalaya. Bahkan Jakarta Selatan dan Jakarta Utara juga berbeda kan kemampuan aksesnya. Ini tahun 2050. Apakah pemerintah itu punya lorong waktu? Cobalah imajinasinya itu terukur sedikit dengan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan faktor-faktor pendukung yang sesuai gitu dengan realita. Selanjutnya, dokumen ini menuliskan adanya 8 visi, 8 misi ya, misi presiden dan wakil presiden. Poin kedua tuh, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Mengerti nggak itu kerabat? Nah, swasembada pangan ya. Apa itu maksudnya? Swasembada pangan akan terwujud jikalau negara sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dari produksi dalam negeri tanpa impor pangan. Sekali lagi ya, swasembada pangan akan terwujud jikalau negara sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dari produksi dalam negeri tanpa impor pangan. Bisa dimengerti oleh pemerintah definisi tersebut. Sedangkan visi misi ini menyarankan impor pangan. Apa secara sadar menuliskan visi misi ini dalam memahami definisi swasembada pangan? Petani dan buruh tani saja mengerti apa itu swasembada pangan. Hayo lo, yang konsep siapa nih visi misi Prabowo Gibran? Selanjutnya, 8 program hasil terbaik cepat dalam 5 tahun. Fondasi Indonesia Emas tahun 2045 harus diwujudkan dengan 8 program hasil terbaik cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Poin ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas. Nih, komoditasnya padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal 4 juta hektar luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Wis, bagaimana ini tanggapan analisis wacananya? Ya memang dalam 5 tahun programnya langsung dikawal presiden dan wakil presiden ya. Pantas nih suka tiba-tiba muncul di mana-mana ya. Terus berbagai ajudan dan staf utusan khusus dan posisi-posisi yang memang deskripsi tugasnya mau bagaimana gitu, mengerjakan apa gitu kan, semua udah langsung presiden ya dan wakil presiden yang turun tuh. Diam aja gitu, soalnya komando kami ambil alih gitu. Baiklah, kalau demikian inginnya, namun tujuan Indonesia Emas tahun 2045 itu emasnya tuh apa? Nanti diejekin orang-orang Indonesia Timur, sumber emas kami miliki, tapi tak bisa ku miliki. Itu kan patah hati ekologis terdalam. Tuh, generasi usia berapa tahun yang diemaskan di tahun 2045 ini? Terus kami-kami nih yang udah berusia 30 tahun ke atas di tahun 2024, nanti kalau di tahun 2045 udah jadi lansia. Kalau umur panjang, terus bukan generasi emas, itu nggak akan dapat apa-apa gitu dari negara sebagai layanan publiknya. Coba detilkan generasi emas di tahun 2045 itu siapa saja. Kan ada golongan usia ya. Lumbung pangan desa. Tadi sudah dibahas ya kerabat di paragraf atas gitu. Jadi lihatlah, sekarang pada komoditas yang ditawarkan begitu sedikit sekali. Padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Capaiannya tahun 2029 terpenuhi lagi. Sedangkan harga beras premium dikenakan PPN 12%. Ya ampun, inkonsistensi sekali visi misinya dengan realita regulasi yang diketok oleh pemerintahannya. Sebenarnya, mereka-mereka ini memahami tidak ya berbagai dokumen-dokumen yang sudah tersebar dan aksesnya terbuka ini oleh publik bisa dibaca kan ya? Publik juga memang membaca dan menganalisis. Sekarang publik itu melakukan rethinking. Makin cerdas juga itu publik. Karena publik itu pemikirannya sudah maju. Jadi gak bisa dibohongi, gak bisa dibodohi, ya. Karena sudah bisa diinvestigatif dan punya metodologi tersendiri. Selanjutnya, dokumen visi misi Prabowo Gibran. Dibaca. Lanjutan poin kelima ya.
melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Mekar, dan program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu, program kredit usaha tani, peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan, pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk usaha startup, dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Bagaimana tanggapan analisis wacana ini? Tarik nafas dulu ya, isinya kredit soalnya. Seperti biasalah ya, itu kartu sembako tuh tidak merata. Pasti untuk kelompok miskin, tidak mampu dan oknum-oknum tertentu. Ya daripada ngasih-ngasih kartu sembako kan ya, mending dimurahin aja 1 sampai 5 jenis komoditas pangan. Jadi beneran terjangkau dan konflik sosial akan meredam. Nanti yang beneran pas-pasan nggak masuk itu kategori miskin atau kategori tidak mampu karena dia masuk kategori aja enggak gitu. Ya kan karena harus yang beneran miskin gitu. Jadi, woi yang miskin-miskin, Anda mendingan pakai ya di dahi gitu ya atau di mana gitu untuk menentukan dia itu miskin. Itu pemerintah itu sedang menghina masyarakat sebetulnya ya gitu. Nah, yang pas-pasan itu kan nggak terdata ya karena nggak mampu gitu untuk mengakses bantuan-bantuan ini. Jadi dipertimbangkan juga kartu sembako ini. Gak semua masyarakat Indonesia itu mentalnya ngemis ya. Pemerintah harus paham nih. Momen menyebalkan itu adalah momen bayar utang. Ini malah dikasih kredit tuh nanti mau dibayar pakai apa? Gini ya, kalau mau ngebantu atau membantu itu metodenya metode sedekah. Jadi ngasih mah ngasih aja, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Apalagi ada bunganya alias biaya tambahan. Ini nggak asik banget lah untuk masyarakat yang mau berkembang. Nanti jadi bad mood ngerjainnya ya, keinget utang terus gitu. Aduh dibantu sih dibantu tapi harus dikembalikan. Ah pinjol aja lah gitu. Nah kan suram kalau terhimpit keadaan. Cobalah mengerti ya kalau misalkan kata lagunya apa? Lagunya Noah ya. Nah, pemerintah juga apakah sudah secerdas itu untuk menanggapi kondisi masyarakat ya? Dilihat dari visi misi Prabowo Gibran ini. Nah, kemudian dokumen ini juga memperlihatkan ada 17 program prioritas. Poin 1, mencapai swasembada pangan, energi dan air. Pangan, energi dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan, diantaranya dengan pengembangan program food estate lagi ya, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sorghum nggak ada nih, lupa kali ya. Gitu. Ditargetkan minimal 4 juta hektar tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Lanjut ya, poin 12 nih. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh kepada petani seperti pupuk, benih unggul, dan pestisida. Tanggapan analisis wacananya bagaimana? Ya biasa aja lah, ini cuma diulang-ulang ya dalam dokumen. Jadi tidak terlihat contoh program yang akan diinisiasi itu dengan proyeksi pendanaan yang akan digunakan serta solusi untuk dampak sosial apa gitu ya, nggak terlihat di sini. Kemudian ada di dokumen visi misi Prabowo Gibran ini dilihat lagi poin 14 ya, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM. Tahu ya UMKM itu yang omsetnya itu 500 juta ke atas. Jadi kalau misalkan omsetnya UMKM itu di bawah 500 juta ya. Di bawah 500 juta. Jadi kalau misalkan masyarakat nih atau publik belum ada ratusan juta omsetnya nggak akan dibantu sama ini pemerintahan ini karena bilangnya UMKM. Ya, jadi pedagang keliling, asongan gitu, nggak usah berharap lah gitu. Penguatan UMKM tuh definisi UMKM ada omsetnya itu ratusan juta. Jangan dikira itu bukan definisi pemerintah ya gitu. Dan lanjutkan lagi ya dokumennya.
Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan ibu kota Nusantara. Jelas ya untuk kemana gitu uangnya. Untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. IKN di mana, masyarakat di mana ya. Kemudian baca kembali. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya atau UMKM serta kewirausahaan yang merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Kemudian dibaca lagi, ada penguatan program kredit. Penguatan program kredit. Kredit usaha tani, peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan, pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk usaha startup, dan kredit untuk para milenial yang didorong, diperluas, dan diperbanyak ya, yang tadilah sama. Untuk mendapatkan menumbuhkan wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Bagaimana tanggapan analisis wacananya? Ya, jadi memang pembangunan IKN ya, Ibu Kota Nusantara adalah prioritas visi misi Prabowo Gibran. Sekuat apapun publik melawan, ya gimana? Udah direncanakan, jadi silakan evaluasi saja karena semua pakai uang rakyat. Tinggal dibesarkan rasa ikhlasnya ya, jikalau mangkrak dan gak selesai di tahun 2029. Memang ambisinya kan pertumbuhan ekonomi. Coba kerabat yang tinggal di sekitaran IKN, sudahkah merasakan pertumbuhan ini secara jujur? Silakan kerabat berkomentar saja ya di artikel ini. Nah, produksi pangan rakyat sekarang. Ya mana pusatnya tuh di mana? Siapa yang mengerjakannya? Lokernya kalau ada daftar di mana untuk para pekerja di produksi pangan rakyat ini? Berbentuk apa itu? Berbentuk industri kah? Berbentuk lapangan pekerjaan seperti lembaga-lembaga, instansi-instansi pemerintah atau bagaimana? Atau memang kolaboratornya pemerintah gitu? Atau ada pihak swasta gitu yang dikolaborasikan? Komoditas pangan apa saja yang sedang dikembangkan? Tapi kok semua pangan mahal dan kuliner juga nggak terjangkau? Ditambah PPN di tahun 2024 tuh udah nyampe 11% kalau lagi nongkrong ya. Terus keberpihakan pada rakyatnya di sebelah mananya? Kemudian tanggapan ke usaha startup. Bisa nggak pemerintah itu nggak usah latah gitu bikin-bikin startup? Kita tuh kebanyakan perintis, bukan pewaris. Startup di negara maju itu usaha rintisan dari usaha raksasa atau usaha yang beneran kaya banget. Lah di Indonesia kalau ngomongin startup berarti anak-anaknya konglomerat dong yang bakalan dibantu. Terus yang masih merintis, misal nih mau bikin startup, ya startupnya startup pangan deh biar membantu kedaulatan dan kemandirian pangan minimal lah untuk ketahanan pangan gitu ya kita tuh bikin nih startup tetap aja nyari modal jadi cuma harkos itu apa harapan kosong udah jadi nih startup ya minimal punya aplikasi lah ya yang bisa diunduh gitu di ponsel Android kan biasanya gitu ya kalau startup gitu punya aplikasinya nggak gitu kan download dong. Nah tapi kenapa pemerintah dan investor itu nawarinnya pinjaman dana udah pusing nggak apa-apa minjem tuh harus dibalikin sama bunga-bunganya bye. Nah itu ya tanggapannya. Kemudian melihat lagi dokumen ini ya dari visi misi Prabowo Gibran program kerja Asa Cita 2 memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru khusus untuk kemandirian bangsa atau apa nih gitu. Dia typo juga gitu. Nah, Indonesia perlu fokus pada yang mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan, sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan, dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya. Tanggapannya ya masih pengulangan saja ya gitu, tidak ada yang secara mendetil gitu. Untuk apa nih memang pangan itu sektor krusial, lantas apa gitu program-program yang greget gitu atau sangat apa ya
sangat futuristik gitu ya, futuristik tapi bisa terkejar lah gitu secara logika ya, secara logis nih gitu. Programnya keren gitu. Wah, programnya terukur nih. Wah, mantap gitu. Nah, harus ada respon seperti itu dari masyarakat manapun gitu ya. Karena kalau misalkan program-program seperti ini kan ya gitu masih ngawang-ngawang gitu. Ini apa ya bayangannya gitu? Kemana maksudnya gitu. Nah, itu makanya terlalu banyak pengulangan kan dalam dokumen ini gitu. Kemudian dokumen selanjutnya adalah swasembada pangan. Ya, menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Analisis wacananya, ya satu pertanyaan aja deh, konflik agraria apa kabar? Ya itu juga sudah bisa menjawab bagaimana agenda reformasi agraria ini bisa dijalankan atau diinisiasi kembali ya gitu atau direncanakan gitu apa reformasi agraria itu maksudnya bagaimana gitu sedangkan konflik agraria kan masih eksis. Kemudian selanjutnya ya merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol. Ya, dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi. Kedaulatan energi, bukan kedaulatan pangan ya. Kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Tanggapan analisis wacananya bagaimana? Coba deh kalau mau komoditas pangan ya pangan dulu aja. Ya, kalau mau bahan bakar ya bahan bakar gitu. Ini komoditas pangan mau dijadikan bahan bakar tuh nanti rebutan sama pakan ternak. Ya, memangnya sudah sejaya itukah komoditas pangan di Indonesia? Proyek dari kentut kerbau dan sapi saja yang kita sebut itu biogas ya, itu cuma nyampe di pameran inovasi pertanian. Coba bercermin dari hasil-hasil prototipe riset pemerintah yang cuma nangkring di Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan. Mending kasih dana riset serius deh biar bisa jadi produk atau layanan alternatif, jadi bisa termanfaatkan oleh masyarakat ya sekitar Balitbang lah minimal gitu atau oleh pekerjanya gitu ya yang satu divisi tuh ya. Wah, ini bisa nih kita masak dari kentut kerbau dan sapi kan itu ya itu proyek inovasi pertanian katanya. Gimana sih gitu. Kemudian dokumen selanjutnya adalah menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan. Tahu ya ini yang ID Food itu. Nah, kemudian menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Selanjutnya, menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen, dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian. Ya, tanggapan analisis wacananya adalah BUMN Holding Pangan ID Food. Kerabat ada yang bekerja di sini? Bagaimana vibes-nya ya? Gimana nih vibes-nya guys gitu kan kalau orang nanya ya secara profesional kerja di mana di ini BUMN Holding Pangan gitu ID Food itu gimana sih kerja di situ mantep nggak gajinya gitu atau mantep nggak programnya gitu kan sudah terasa jaminan pangan berkelanjutan bagi kehidupan kerabat nggak di sini gitu ketika bekerja di BUMN Holding Pangan ID Food gitu karena di daerah saya nggak ada yang bekerja di BUMN Holding Pangan ID Food ya. Nah ini sesuai gak gitu sama keadaan hari ini ya. Harga pangan terjangkau untuk semua tuh bohong ya gitu. Karena ini kan ya visi misi Prabowo Gibran menjamin harga pangan yang menguntungkan termasuk produsen dan konsumen. Tapi nyatanya sekarang pangan mahal berarti bohong tuh. Gitu. Kemudian dokumen selanjutnya adalah memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian meningkatkan produktivitas pertanian dan langsung ya di sini ada memperkuat nih tata kelola impor pangan ya impor pangan pokok lagi dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani terutama di saat panen raya. Kemudian merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Tanggapannya adalah
Nah, kan yang diperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama. Aduh, gimana ya ngasih pahamnya? Tadi kan di dokumen gimana caranya bisa swasembada pangan? Kan swasembada pangan tuh nggak ada impor. Tapi ini malah perkuat aja impor pangan. Apa salah ketik ya? Kontradiktif soalnya. Berarti nanti kalau yang keluar dari ucapannya gak beda jauh. Ya, tuh kan overthinking jadinya nih publik gitu. Misal PPN tidak jadi naik, aslinya mah naik ya gitu. Jadi publik juga harus mulai latihan mencerna kalimat-kalimat yang keluar dari para pemimpin tuh ya. Terlebih dari ini kan langsung dikawal presiden dan wakil presiden. Jadi publik juga udah langsung connect nih. Wah, dia bilang PPN nggak naik. Berarti naik nih aslinya gitu. Soalnya ini nggak konsisten gitu. Katanya swasembada tapi impor pangan. Kumaha ih gitu. Jadi publik juga harus mulai latihan mencerna kalimat-kalimat yang membuat proyeksi nyata nih, kebalikannya atau cuma cek ombak doang. Nah, kemudian dokumen terakhir nih yang ada kata pangannya ya, program kerja Asacita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun desa dan membangun dari desa, melanjutkan program keluarga harapan PKH ya, dana desa dan meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial seperti program pangan, sandang, papan pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Diingat kembali ya, yang akan dibantu itu adalah kelompok masyarakat kurang mampu. Subsidi pupuk, mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa. Tuh. Ya, udah jelas yang akan dibantu itu masyarakat kurang mampu dan masyarakat desa. Coba analisis wacananya bagaimana? Nah, program bantuan pangan, jangan seneng dulu, nggak semua. Tuh, untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Bentar deh, ini yang kurang mampu tuh dari tahun berapa kurang mampunya? Ya masa 25 tahun nggak mampu terus tuh artinya emang nggak ada gairah untuk berkembang ya? Coba deh dibatasi gitu, 3 tahun ya dapat bantuan, lepas dari 3 tahun masuk pelatihan atau binaan. Nanti kerja harian bantuin pemerintah kalau mau upah sehingga akses pangannya bisa terjangkau juga. Ini makin banyak masyarakat gak mampu, makin banyak juga gitu ya tanggungan pemerintah ini gitu. Apa bukan kegagalan negara dalam manajerial kependudukan? Ini juga bantuan pangan non tunai bagi masyarakat desa. Emang pemerintah nih gak update deh. Di desa sekarang udah banyak resort mewah ya. Resort-resort tuh, villa, industri agribisnis, perumahan premium, itu dikasih bantuan pangan non tunai juga. Gak ada kurasi kelompok kurang mampu nih gitu untuk masyarakat desa. Ya, jangan sampai bantuan ini salah sasaran dan tidak mencapai tujuan solusi dari permasalahan yang sedang ada. Nah, kerabat, demikian analisis wacana dari visi misi Prabowo Gibran. Mari tetap evaluasi kinerja pemerintah untuk keseimbangan sektor pangan. Nanti buzzer politik dan pemerintah marah-marah loh. Dalam hal ini, yang diupayakan itu untuk kemaslahatan bangsa dari kekuatan publik yang cerdas dan nurani kemanusiaannya peka pada dinamika yang terjadi di negeri ini. Buzzer juga publik ketika pekerjaan ngebazarnya sudah tidak digunakan lagi oleh tuannya. Demikian, hatur nuhun. Sampai jumpa kembali bersama saya, Rapa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology.